Perkara gaib yang ketiga yang disampaikan oleh Allah, apa itu? Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada di dalam rahim? Janin, jabang bayi. Allah mengetahui itu. Kemudian apakah manusia bisa mengetahui, Habib? Bisa. Melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan. Sekarang melalui alat yang namanya USG, seorang dokter ultrasonografi, seorang dokter kandungan bisa melihat janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Tetapi apakah ilmu yang dimiliki oleh dokter itu sama dengan ilmunya Allah? Enggak sama, sangat berbeda, sangat berbeda. Bedanya di apa, Habib? Banyak. Kalau dokter mengatakan, oh jabang bayimu ini laki-laki atau perempuan, pada saat lahir, kalau kemudian dikatakan, Bu, bayi Anda berjenis kelamin laki-laki, saat lahir pasti laki-laki? Tidak. Banyak kejadian sudah di USG hasilnya laki-laki, lahirnya perempuan. Di USG kelaminnya perempuan, lahirnya di USG kok laki-laki perempuan, kelaminnya dua. Bagaimana? Lahirnya nggak ada manusia bencong tuh, nggak ada. Ulahnya sendiri. Manusia itu hanya dua, laki-laki perempuan, nggak ada setengah-setengah. Paham? Duh, kok ada itu Habib bencong? Digawe-gawe dewe. Paham? Jadi kalau ada yang bencong-bencong itu dibuat-buat sendiri itu. Tidak ada manusia bencong. Laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Tetapi ilmunya dokter itu hanya sungguh sangat terbatas. Bagaimana? Karena yang dimaksud Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Ingat hadis yang disampaikan baginda Nabi, bagaimana proses penciptaan manusia di dalam rahim. 4 bulan pertama maka berupa nutfah. Apa? Air mani dan indung telur. Terjadi pertemuan, berkembang selama 40 hari lagi, maka kemudian berubah menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari lagi maka berubah menjadi segumpal. Maka setelah genap 140 hari, para santri dan para pendengar di rumah, inilah yang tidak diketahui oleh dokter di dunia manapun. Setelah 120 hari maka kemudian Allah mengatakan wa yursilul malaika, kemudian Allah mengutus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, maka malaikat tadi meniupkan ruh, nyawa ke dalam segumpal daging tadi, sehingga segumpal daging tadi resmi mempunyai nyawa dan resmi menjadi makhluk hidup, calon manusia yang dilahirkan nantinya. Tapi tidak cukup itu. Ternyata yang dimaksud oleh Allah, Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan apa? Janin. Yang kedua, apa itu? Allah yang memerintahkan malaikat meniupkan ruh. Dokter alat USG bisa nggak mengetahui pada saat ruh ditiupkan? Nggak bisa. Ditiupkannya ruh. Kemudian setelah itu apa? Maka setelah ruh ditiupkan, kata baginda Nabi, maka malaikat menuliskan 4 perkara kepada jabang bayi tadi. Nah, itu diketahui nggak oleh dokter? Alat USG bisa nggak mengetahui apa yang ditulis itu?
Apa saja yang ditulis? Yang pertama, tentang rezekinya. Oh, jabang bayi ini besok akan menjadi orang yang kaya atau orang yang miskin. Rezekinya akan seret atau akan gampang. Sudah dituliskan. Yang kedua, tentang ajalnya atau umurnya. Oh, umurnya besok cukup 15 tahun. Oh, umurnya besok sampai 45 tahun. Oh, besok sampai tua renta ini jabang bayi ini 90 tahun. Itu sudah dituliskan. Yang ketiga, tentang apa? Tentang nasib baik dan buruk. Tentang nasib baik atau nasib buruknya. Ini sudah dituliskan oleh Allah. Nah, inilah yang dimaksud perkara gaib yang Allah mengetahui. Sedangkan manusia tidak mampu menjangkau ini. Perhatikan, manusia tidak mampu menjangkau ini. Tidak mampu. Manusia hanya mampu mengetahui ini. Hanya mengetahui pertumbuhan janin. Makanya walaupun manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengetahui yang gaib yang ada di dalam rahim, tapi yang diketahui hanya terbatas. Paham Tom? Baik. Kemudian perkara yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui apa yang diusahakannya besok hari. Kalian punya cita-cita? Sudah punya cita-cita semuanya? Adakah yang nggak punya cita-cita? Ada santri yang nggak punya cita-cita? Kalau masih ada hari ini santri yang belum punya cita-cita, perlu diawetkan itu. Perlu dimuseumkan santri yang seperti itu. Kalian punya cita-cita? Cita-citamu gaib apa enggak gaib? Gaib. Kenapa kok gaib? Lantaran belum kamu dapatkan, itu namanya gaib. Kamu yakin kamu bisa mendapatkan cita-citamu? Hah? Enggak? Yang mau jadi dokter yakin bisa jadi dokter? Yang mau pingin jadi ustadzah yakin bisa jadi ustadzah? Nggak ada yang tahu. Jangankan yang setahun, 2 tahun, 3 tahun besok. Besok pagi apa yang terjadi pada dirimu? Nggak tahu. Bisa jadi pagi-pagi perutmu sakit, nggak keluar-keluar dari kamar kecil. Nggak tahu. Besok pagi itu 1 jam lagi apa yang terjadi pada dirimu? Lu nggak tahu juga. Nggak tahu. Setengah jam lagi sudah, setengah jam lagi apa yang terjadi pada dirimu? Nggak ngerti. 5 menit lagi apa yang akan terjadi pada dirimu? Nggak ngerti. Makanya ojo sombong menungso. 5 menit yang akan datang kita saja nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita kok. Iya kan? Lalu apa yang mau kita andalkan? Berarti pengetahuan kita, ilmu kita itu nggak ada apa-apanya. Seperti jari yang dimasukkan di dalam air laut, kemudian jari itu diangkat, berapa tetes air laut yang tersisa? 1 tetes. Itulah ilmu kita dibandingkan ilmunya Allah seluas samudra itu. Jadi nggak ada apa-apanya. Besok yang kita usahakan saja kita nggak bisa kok, nggak tahu. Makanya ini memberikan pelajaran apa? Mada taksibu goda. Tidak ada manusia yang mengetahui apa yang terjadi besok. Memberikan pelajaran apa ini? Agar kita tidak bernafsu terhadap sesuatu yang belum apa? Belum pasti.
Jangan bernafsu terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang belum pasti. Memang suatu saat kalian pada saat bekerja sudah jelas itu di depan mata. Besok pagi aku sudah janjian dengan rekan kerja, rekan bisnis, aku akan melakukan transaksi 1 miliar rupiah. Maka keuntungan yang aku dapatkan besok pagi sekitar 400 juta. Malam gak bisa tidur, sudah membayangkan besok pagi dapat 400 juta. Gak bisa tidur malam, gelebak ya, sampai akhirnya gak sholat subuh. Lantaran apa? Gak bisa tidur. Karena apa? Mikir 400 juta besok pagi aku dapatkan. Pagi hari berangkat dengan pakaian yang necis, setil, dengan keyakinan penuh aku sebentar lagi akan mendapatkan keuntungan 400 juta. Ternyata begitu masih di tengah perjalanan teleponnya berdering, Pak, mohon maaf Pak bos tidak bisa hari ini ketemunya. Lu kenapa? Ternyata bos sekarang sedang kena stroke, nama di rumah sakit. Jadi dapat 400 juta? Ya. Nah, gigit jari enggak? Gigit jari enggak? Makanya jangan begitu bernafsu terhadap sesuatu yang belum pasti. Lalu bagaimana Habib? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jangan terlalu bernafsu. Waduh, sudah dilamar oleh seorang laki-laki, acara pernikahan sudah dipersiapkan, kurang 2 hari lagi akan duduk di pelaminan. Masya Allah, begitu bangganya temannya yang masih jomblo dikatakan, kamu nggak laku, aku 2 hari lagi naik pelaminan. Ya, nah ternyata begitu jam 7 acara pernikahan, kurang 2 jam kok ternyata kemantennya nggak datang-datang. Sampai jam 8 tetap nggak datang. Sampai jam 9 kok tetap nggak datang. Ditelepon, HP-nya nggak aktif. Ternyata si laki-lakinya lari sudah. Jadi kemanten enggak jadi. Nangis? Nangisnya bisa seminggu mengkurep itu. Jadi jangan terlalu bernafsu dengan sesuatu yang belum pas. Karena apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Karena tidak ada satu manusia pun yang tahu yang diusahakan itu akan berhasil atau tidak berhasil.